penyanderaan di Filipina, itu juga waktu penyanderaan pertama yang 10 orang itu saya dikirim ke Zamboanga. Jadi banyak anak-anak kiai atau pemilik pesantren yang disekolahkan ke Yaman untuk nanti menjadi pemimpin pesantren menggantikan abahnya gitu. Jadi yang terjadi di Nepal kan kita masuk ketika orang berlomba-lomba untuk keluar. Di Yaman juga kita masuk ketika orang berlomba-lomba untuk keluar. Jadi ciri khas dari profesi pekerjaan di bidang tugas pelindungan ini seperti itu. Jadi sudah mentalnya sudah beda gitu. Udah ada perasaan minder di situ. Kemudian ketika interview ya seadanya lah jawaban saya. Akhirnya ketika pengumuman dinyatakan gagal. Oke, saya belajar dari situ, bertekad untuk mengulangi lagi dengan perbaikan gitu kan, baik substansi maupun penampilan saya. Lah tahun depan malah moratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adon 44 lagi buat kalian semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini spesial banget kita bisa ketemu dengan salah satu sahabat saya, salah satu kakak saya, idola saya, panutan khususnya di isu-isu perlindungan. Beliau adalah diplomat dan beliau juga santri. Nanti seperti apa profil beliau dan pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi, kita akan ikuti bersama di video kita kali ini. Ini bukan podcast, bukan interview, tapi saya nyebutnya ngosan, ngobrol santai bersama dengan diplomat yang kebetulan juga santri, atau santri yang kebetulan juga diplomat. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Hernawan atau Mas Awang. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Apa kabar, Don? Sehat, alhamdulillah, Mas. Udah lama, Mas, ya sejak kondisi berangsur memulih, kita udah jarang zooman lagi. Iya nih. Sekali zooman udah agak formal gitu sekarang. Gimana, Mas? Kondisi di Hong Kong, Mas? Ya, masih seperti ini. Jadi masih tarik ulur kebijakan. Kalau pas kasusnya banyak, maka kebijakan terkait social distancing diperketat. Kalau pas kasusnya dikit, mulai dilonggarkan untuk melindungi perekonomian. Tapi so far so good lah ya. Maksudnya nggak benar-benar mencekam gitu ya, enggak ya? Sempat pada situasi mencekam ketika pemerintah Hong Kong mengumumkan ini bulan lalu ya, akhir bulan lalu itu third wave, jadi gelombang ketiga mereka menyebutnya, yang dapat mengancam sistem kesehatan, fasilitas kesehatan di Hong Kong apabila tidak tertangani dengan baik. Karena jumlahnya tuh ribuan buat Hong Kong yang penduduknya hanya 7 juta ya, itu sudah gede. Jadi sempat ketar-ketir juga yang kemarin, makanya langsung ada social distancing dan beberapa restriksi yang diberlakukan oleh pemerintah Hong Kong di bulan-bulan kemarin. Dan sekarang sudah berangsur memulih atau ada sebagian yang kebijakan yang dilonggarkan, misalnya restoran sekarang sudah boleh buka dine-in sampai jam 9 malam. Tadinya cuma jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sekarang sudah boleh sampai jam 9 malam. Tapi social distancing masih nggak boleh berkumpul lebih dari 2 orang di tempat publik dan lain sebagainya. Bioskop belum boleh buka dan lain sebagainya. Siap. Oke deh, Mas. Sebelum jauh, kayaknya perkenalan dulu nih. Siap. Kalau saya kan taunya Mas Awang nih panggilannya. Saya mau panggilan khas Sekdru 38, tapi takut nanti jadi penistaan agama. Jadi saya manggilnya Mas Awang aja lah di sini. Mas Awang, boleh perkenalan sedikit nggak, Mas Awang? Latar belakang, background, dan sebagainya. Apa yang bisa dibagi ke kita nih, Mas? Ini kita nih resmi banget ya ngomongnya ya. Itulah. Karena pakai batik ya. Aduh.
Mohon maaf ya pemirsa, Iya. ini kita sebetulnya nggak seresmi ini gitu, cuman karena ini lokasinya juga di kantor gitu, tapi sudah selesai jam kantor kalau saya, jadi kita berhak Kalau saya belum. untuk hal lain. Jadi nama saya Hernawan Bagaskara Abid atau biasa dipanggil Awang. Saya seangkatan sama Pak Adon ini di Sekdilu Sekolah Dinas Luar Negeri angkatan 38, masuk tahun 2014, pendidikan tahun 2015 kalau nggak salah ya. Saya background pendidikan karena ini terkait dengan temanya. Jadi saya lulus SD itu langsung mondok, dijerumuskan oleh orang tua saya untuk mondok di Pondok Modern Islam As-Salam di Solo. Jadi lulus SD langsung pisah dengan orang tua di Solo selama 3 tahun. Tadinya mau 6 tahun, cuman karena ini ya, pengen pacaran ya, nggak boleh pacaran di pondok gitu. Jadi pengen sekolah yang sekuler lah, setelah 3 tahun keluar. Tapi kalau buat orang pondok itu ya, sekali mondok, mau keluarnya itu jebolan atau lulusan, tetap orang pondok. Jadi kalau buat kita, Santai ya. mau sehari aja mondok, tetap santri gitu kan. Iya. Itu kuliah saya di S1 di Universitas Negeri Semarang, jurusan Bahasa Inggris, Sastra Inggris tepatnya. Kemudian S2 Ilmu Politik di Universitas Diponegoro, Semarang juga. Berarti lebih ke bahasa Inggris nih Mas Awangnya. Tapi pas pesantren sempat belajar bahasa Arab Mas ya? Oh iya, pasti. Ya. Tapi ini, karena saya orangnya malas repot, jadi kalau ijazah kan ada sastra Inggris, ada ilmu politik gitu. Kalau ditanyain tentang bahasa Inggris, saya ngakunya saya lulusan ilmu politik. Jadi, sorry, saya ilmu politik nggak tahu bahasa Inggris gitu. Tapi kalau ditanyain ilmu tentang politik, itu saya ngakunya lulusan sastra Inggris. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu, saya lulusan sastra Inggris. Gitu. Kalau sekarang saya ajak wawancaranya atau diskusinya atau ngobrolnya pakai bahasa Arab gimana Mas? Waduh, suaya-suaya, Ustaz. Siap, aman. Oke Mas, berarti apa namanya benar-benar ini ya pengalamannya nggak sekedar di satu bidang atau nggak kecil gitu ya kalau saya bilang, karena sempat mengenyam pendidikan agama, kemudian kuliahnya juga di 2 bidang yang berbeda. Jadi kayaknya memang paket lengkap nih Mas Awang. Tapi apa nih kan menurut saya gini, karena kalau sudah lengkap seharusnya kan bisa mengabdi, bisa bekerja di mana saja gitu. Tapi kenapa kok kemudian Mas Awang memilih mengabdi dan berkiprah di dunia diplomasi? Nah, sebetulnya dunia diplomasi ini adalah apa ya? Cinta pertama saya, walaupun belum tahu diplomasi secara definisi yang benar saat itu. Jadi ketika mondok di As-Salam dulu, itu di As-Salam itu mungkin di pondok lain, saya yakin di Gontor dan lain sebagainya juga ada. Jadi di As-Salam itu tiap santri yang berasal dari daerah itu ada yang namanya konsulat. Ya nggak? Di Gontor ada nggak? Saya nggak tahu deh. Ada istilahnya. Ada istilahnya tapi beda. Iya. Kalau di As-Salam tuh ada semacam nama konsul. Jadi ada organisasi berbasis kedaerahan atau asal santri ini yang berbasis namanya konsul. Ada yang dari dan konsulnya itu singkatannya aneh-aneh, dibikin singkatan biasa lah, orang zaman dulu suka bikin singkatan yang aneh. Kalau dari Semarang itu Isada Semasa, namanya Ikatan Santri apa gitulah. Nah, itu istilahnya diistilahkan konsul gitu. Dan saat itu kita take it for granted ya, konsul ya, pokoknya konsul aja gitu. Tapi saya termasuk orang yang gampang penasaran gitu. Jadi saya sampai waktu itu umur berapa berarti ya lulus SD itu, SMP MTS lah kelas 1 itu saya pelajarin istilah konsul tuh apa konsul gitu kan. Kemudian konsulat, ketemulah kata konsulat, terhubungnya dengan diplomasi gitu. Oh, diplomasi, oh diplomat gitu. Terus dan karena dari daerah-daerah yang berbeda mungkin konsepnya sama dengan santri itu dianggap sebagai diplomatnya dari satu daerah tersebut di pondok pesantren saya gitu. Nah, jadi konsep-konsep itu menarik buat saya. Oh, jadi kita ini dianggap mewakili gitu, bisa dianggap mewakili daerah gitu dalam konteks
besar kemudian setelah saya bertambah ilmu pengetahuan saya, kemudian berpikir, oh ini suatu profesi yang menarik mungkin di masa depan saya menjadi diplomat. Gitu, Pak Adon. Berarti dari pesantren ya. Dan itu istiqomah, Mas. Dari pesantren sampai kemudian kuliah, S1, S2, dan seterusnya memang pinginnya di situ atau sempat berpikir profesi lain? Ada berpikir profesi lain seperti jurnalis, pengajar. Cuman memang di kepala saya tuh pikirannya sudah pokoknya luar negeri aja. Minimal naik gaji lah gitu. Enggak. Saya nggak nanya gaji, Mas. Oke, Mas. Kita satu angkatan, Mas ya. Tadi Mas Awang bilang penerimaan 2014, 2013 deh kayaknya, Mas. 13 ya? Pendidikan 14? 2013, pendidikan 2014 kayaknya. Oke. Kalau nggak salah inget. Itu berarti sudah jalan 6 tahun, Mas ya, kita ya. Sudah jalan 6 tahun di Kemlu. Iya, makanya. Udah penempatan ke berapa, Mas? Waduh, inilah menyakiti. Tolonglah. Siap. Nanti dibahas belakang lah itu. Oke, 6 tahun tentu waktu yang tidak singkat buat kita mengabdi di Kemlu, walaupun memang masih seumur bayi ya, balita lah. Tapi pasti pengalaman selama kita mengabdi di Kemlu tentu banyak. Dan mungkin ada yang bisa kita share, khususnya buat teman-teman yang punya keinginan juga nih, Mas. Karena kebetulan kalau saya perhatikan beberapa penonton Adon 44 ini juga banyak teman-teman mahasiswa yang punya ketertarikan di dunia Kemlu. Itu terlihat dari antusiasme ketika video lokal staff kemarin naik, itu alhamdulillah responnya positif. Jadi mungkin video kali ini saya juga pingin banget nih ngedengerin pengalaman dari Mas Awang, buat semua penonton, kira-kira apa nih, pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa di-share di video ini, khususnya terkait dengan dunia diplomasi yang Mas Awang geluti. Ya, apa ya? Jadi mungkin gini buat teman-teman yang tertarik masuk Kemlu, entah itu dari jalur diplomat maupun lokal staff ya, atau pegawai di perwakilan RI tepatnya. Nah, terutama untuk yang diplomat, sebetulnya pengalaman 6 tahun saya di Kemlu sampai dengan saat ini di perwakilan RI itu mungkin akan di luar bayangan di kepala teman-teman yang nonton nih tentang profesi diplomat, terutama bagi orang awam ya. Karena kalau teman-teman membayangkan diplomat itu pakai jas, pakai dasi, sidang di PBB, atau apa resepsi diplomatik, makanannya mewah, atau ketemu dengan sosialita atau orang-orang yang beken gitu. Ada dimensi lain dari diplomasi, terutama diplomasi Indonesia, politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, itulah selama 6 tahun saya di Kementerian Luar Negeri mengerjakan dimensi itu. Jadi kalau teman-teman tahu ada 4 prioritas Polugri, saya rasa udah dibahas di blognya Pak Adon juga ya. 1 adalah kedaulatan NKRI, 2 pelindungan warga negara, 3 itu diplomasi ekonomi, 4 peningkatan peran serta Indonesia di kancah regional maupun internasional. Dari 4 prioritas itu jelas ada pelindungan WNI di situ. Jadi pelindungan WNI itu salah satu prioritas. Nah, yang dilakukan apa? Yang dilakukan yaitu tadi melindungi semua kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang paling real, yang paling gampang contohnya adalah apa? Pekerja migran Indonesia atau dulu disebut TKI, tenaga kerja Indonesia, yang jumlahnya menurut data bisa sampai 3 juta orang sampai dengan 6 juta orang. Jumlah PMI kita di luar negeri yang cukup besar gitu, terutama di beberapa negara atau wilayah termasuk Hong Kong. Nah, tugas kita ya memastikan bahwa mereka terlindungi di negara orang. Kurang lebih seperti itu. Nah, detailnya bisa macam-macam. Misalnya seorang PMI ini, pekerja migran ini mengalami sengketa ketenaga kerjaan dengan
majikannya, dengan pemberi kerja gitu kan. Ya, kita akan membantu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara setempat. Jadi kita memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum setempat. Kurang lebih gitu, Pak Adon. Ada nggak beberapa kasus atau beberapa momen yang selama Mas Awang menangani yang paling berkesan, Mas? Yang sampai sekarang kayaknya sampai tutup usia pun akan selalu dikenang gitu. Ada nggak yang entah itu sangat personal mungkin? Iya, apa ya? Oh iya, ada beberapa sih. Kalau saya boleh menyebut gempa Nepal tahun 2015 itu saat itu Nepal gempa, kemudian saat itu Kemlu itu kita karena sebagian besar WNI di luar negeri adalah pekerja migran Indonesia, ketika Nepal gempa kita nggak berpikir ada WNI di situ, sampai kemudian wartawan nanya ke kita gitu, gimana nasib WNI kita di Nepal? Kita bingung. Loh, Nepal dan Indonesia itu sama-sama negara pengirim PMI ya. Ngapain WNI kita di sana gitu. Nah, ternyata karena keterbatasan pengetahuan saya, ternyata Nepal itu adalah Mekahnya. Nah, Nepal itu Mekahnya bagi pendaki. Jadi para pecinta alam itu nganggep Nepal itu Mekahnya gitu kan, Himalaya itu Ka'bahnya gitu kan. Dan pada saat bulan April ya kalau nggak salah 2015 itu adalah cuaca yang paling pas buat pendaki asal Indonesia untuk naik gunung, trekking maupun hiking atau climbing. Dan banyak orang Indonesia di situ, ada ratusan lah gitu kan. Dan banyak keluarga mereka yang terputus komunikasinya dan panik karena tahu bahwa banyak korban gempa Nepal. Nah, saat itu saya dikirim ke sana. Tugasnya dua, satu memberikan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada seluruh warga Nepal, pada negara Nepal. Yang kedua adalah untuk pelindungan WNI, yaitu mengevakuasi, membantu WNI kita yang masih terjebak di sana. Nah, di sana saya merasakan gempa terbesar keduanya dia setelah gempa yang pertama itu 7,9 skala Richter, yang kedua 7,5 atau berapa. Dan itu pertama kali saya merasakan pengalaman yang benar-benar terkait dengan nyawa mungkin ya, jiwa, karena saya merasakan saya berada di lantai 4 dari satu gedung yang sangat kecil, tua, kemudian harus berlomba-lomba turun ketika gempa besar kedua itu terjadi. Jadi tiap keingat itu masih ngerasa ini merinding gitu, karena saya bersyukur bisa selamat dari gempa itu. Dan kita juga berhasil mengevakuasi sekitar 40-an lah warga negara kita di sana. Dan yang membuat saya selalu merasa teringat terus, karena ada 3 warga Indonesia kita yang menjadi korban gitu dari peristiwa itu, karena dia terkubur di satu desa di ketinggian 3.900 mdpl, dan saya mendatangi desa itu menggunakan helikopter dan menyaksikan bahwa semuanya rata dengan tanah. Kemudian memberitahukan kepada keluarganya, itu adalah momen yang berat gitu, karena menyampaikan kabar yang tidak ingin didengar kan, tentu saja. Ya, kurang lebih itu. Luar biasa, Mas Awang. Berapa lama waktu itu, Mas, misi ke Nepal itu, Mas? Kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu atau 10 hari atau 14 hari lah. Dari awal berangkat, kemudian membantu yang lain itu 2 minggu. Boleh tahu nggak berapa total WNI kita waktu itu yang akhirnya berhasil dievakuasi? Itu tadi sekitar 40 sekian gitu. Oh, 40-an itu tadi. Ya, dan nyaris semuanya ini ya, pendaki gunung ya. Pendaki gunung, orang Indonesia pendaki gunung. Cuman saya salut juga dengan WNI ya, dengan orang Indonesia. Saya perlu angkat topi, karena waktu di sana tuh ada beberapa kelompok pecinta gunung itu yang terdiri dari dokter. Jadi para dokter yang hobi naik gunung gitu kan. Nah, ketika kejadian mereka di sana. Ketika kita tawarkan untuk
kita evakuasi, mereka meminta izin ke kita untuk tetap stay, untuk membantu penduduk Nepal memberikan pelayanan medis ke mereka. Jadi mereka bergabung dengan humanitarian assistance di situ untuk memberikan bantuan. Nah, kita perlu bangga kepada saudara-saudara kita yang berprofesi dokter. Padahal mereka adalah korban sebenarnya, Mas. Oh iya, betul. Korban Mereka adalah korban. Tapi mau ini juga mengabdi. Siap, Mas. Ada cerita lain nggak, Mas? Pengalaman misi lainnya selama di Kemlu? Apa ya? Ya paling saya cuma bisa cerita sedikit terkait dengan penyanderaan di Filipina. Itu juga waktu penyanderaan pertama yang 10 orang itu saya dikirim ke Zamboanga, itu di Mindanao sana. Itu adalah titik aman tertidak aman. Gimana ya bahasanya? Titik aman yang paling tidak aman. Titik aman terakhir gitu. Yang berada di ujung selatan Filipina gitu. Itu kalau udah turun lagi gitu, itu sudah nggak aman. Saya sempat dikirim ke situ untuk membantu evakuasi atau repatriasi warga kita yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di situ. Siap. Kayaknya pernah ada cerita juga di Mata Najwa soal Yaman ya, Mas? Oh iya. Nah, Saya pernah ini, jadi waktu perang Yaman, kita nyebutnya perang atau enggak sih? Bahasa resmi posisi Kemlu itu apa sih? konflik Ya pokoknya Yaman. ketika terjadi konflik bersenjata di Yaman, ini agak bahaya nih. Mohon izin, Bapak siapapun pejabat yang terkait ini kalau ada salah-salah ini karena keterbatasan pengetahuan kami saja, mohon dimaafkan. Jadi ketika ada kejadian itu, banyak warga negara Indonesia yang terjebak di Yaman kan, karena di Yaman itu banyak pondok pesantren yang memang terkenal secara tradisional menghasilkan gus-gus yang di Jawa Timur gitu, dan pokoknya banyak anak-anak kiai atau pemilik pesantren yang disekolahkan ke Yaman untuk nanti menjadi pemimpin pesantren menggantikan abahnya gitu. Kurang lebih gitulah. Dan banyak di Yaman, terutama di Aden, di Hadramaut ya, di daerah situlah, itu banyak orang Indonesia, terutama santri, dan banyak juga yang PKI, pekerja migran di situ. Nah, singkat cerita, Ibu Menlu waktu itu menugaskan beberapa tim dari beberapa titik untuk menyiapkan evakuasi. Jadi evakuasinya beberapa titik, ada yang jalur darat, kemudian ada yang jalur laut bawah. Nah, saya bertugas di Djibouti waktu itu. Djibouti itu di seberangnya Selat Aden. Jadi saya bertugas melalui jalur pelabuhan Aden itu ke pelabuhan Djibouti. Tugas saya waktu itu mencari kapal. Jadi saya nyari kapal, tapi nggak gampang karena kita nyari alat transportasi ketika semua orang itu berlomba-lomba untuk keluar dari Yaman, dari Aden. Nah, ini kita mau nyari alat transportasi buat masuk ke Aden, ke Yaman gitu. Jadi nah ini juga ciri khas dari pekerjaan di Kemlu untuk yang pelindungan WNI itu, kita seringkali teman-teman yang bekerja di dunia ini di dalam tugas pelindungan itu, kita seringkali berusaha masuk ke satu tempat yang mana orang normal atau orang-orang lain itu sedang berlomba-lomba untuk keluar dari tempat tersebut gitu. Jadi yang terjadi di Nepal kan kita masuk ketika orang berlomba-lomba untuk keluar. Di Yaman juga kita masuk ketika orang berlomba-lomba untuk keluar. Jadi ciri khas dari profesi pekerjaan di bidang tugas pelindungan ini seperti itu. Nah, kembali ke Yaman, akhirnya saya dapat perahu waktu itu, perahu kayu, karena perahu-perahu yang lebih layak nggak ada yang mau gitu, kapal untuk disewa ke sana. Akhirnya ada perahu kayu, ya bismillah aja lah. Perahu kayu itu kemudian kita kerjasama dengan Palang Merah Internasional juga waktu itu yang masih ada di Aden untuk mengeskort adik-adik kita, santri dari sana, WNI, dan akhirnya berhasil, kita bisa bawa ke Djibouti, kemudian dari Djibouti kita terbangkan ke Qatar kemudian ke Jakarta. Itu Qatar itu hanya transit. Nah, yang menarik dari evakuasi WNI di Yaman lewat Djibouti ini, itu selain kita
berhasil mengevakuasi warga negara kita, kita juga mendapatkan misi tambahan, so-called misi tambahan dari Bu Menlu waktu itu untuk karena ini adalah humanitarian mission. Bu Menlu berpesan bahwa ingat, humanity first, citizenship second. Jadi yang pertama adalah kemanusiaan, baru warga negara yang kedua. Selama masih ada space dalam kapal itu, kita diminta untuk mau warga negara apapun, angkut untuk keselamatan jiwa mereka. Akhirnya kita juga membawa beberapa warga negara Malaysia, Thailand, Amerika Serikat ada, dan ada warga negara Yaman juga yang kebetulan keluarganya adalah orang Indonesia. Jadi ketika kita semua perwakilan dari banyak negara itu kumpul di Port of Djibouti itu, kita cukup terharu karena dari perwakilan Malaysia, Thailand yang hadir di situ memberikan ucapan terima kasih kepada tim evakuasi Indonesia yang ada di situ. Dan kita sampaikan bahwa memang arahan dari pimpinan memang seperti itu. Yang penting kemanusiaan atau keselamatan dari orang-orang yang dievakuasi itu, mau warga negara apapun, nggak jadi masalah. Itu, Pak. Kaya sekali. Pak Awan ini pengalamannya luar biasa. Enggak Ini lah, masih ngomong yang gede-gede ini, belum ngomong kasus yang harian, yang mingguan mungkin rutin di tangan selama di Jakarta. Itu Pak Adon lah ahlinya lah. Alhamdulillah. Oke, Mas. Itu mungkin akan jadi referensi baru buat teman-teman yang selama ini menganggap bahwa dunia diplomasi adalah dunia dengan pakaian jas, setelan jas yang rapi di gedung PBB. Ini mungkin akan jadi referensi baru bahwa seperti yang Mas Awang juga tadi sebutkan, diplomasi, apalagi khususnya Indonesia, tidak melulu seperti itu, tapi bisa dibayangkan bahwa diplomat muda, udah muda Mas ya? Diplomat muda seperti Mas Awang sudah menangani misi-misi kemanusiaan yang luar biasa seperti tadi. Mungkin flashback dikit Mas, terkait dengan latar belakang yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Awang, kemudian juga sudah masuk ke pengalaman selama mengabdi khususnya di isu-isu pelindungan. Mungkin agak di tengah-tengahnya nih Mas. Dulu bagi cerita dong ketika pertama kepikiran masuk Kemlu dan kemudian ikut tes, apa nih hal-hal yang bisa dibagikan ke teman-teman yang mungkin juga punya keinginan yang sama. Ya, buat teman-teman yang pengen masuk Kemlu, jadi saya itu ikut tes Kemlu 2 kali. Jadi nggak sekali langsung kemudian diterima. Saya ikut tes Kemlu 2 kali. Jadi pertama itu ketika fresh graduate dari S2 saya lulus, saya ikut tes yang pertama. Dan kan kalau tes Kemlu itu ada banyak tahap, bisa dibilang kita termasuk tes CPNS yang paling banyak tahapannya ya. Kalau PNS ya mungkin yang mirip sama kita tahapannya banyak itu setahu saya adalah BI, Bank Indonesia, mana lagi ya? Ya pokoknya banyak lah tahapannya. Nah, itu waktu ikut tes yang pertama saya bisa sampai tahap akhir juga, sampai dengan interview dengan duta besar dan lain sebagainya. Tapi gagal waktu itu di sana. Nah, waktu itu saya nggak tahu ini bisa menjadikan bahan evaluasi buat teman-teman yang mengikuti tes PNS atau enggak. Waktu itu domisili saya masih di Semarang, karena saya habis lulus, saya ada usaha gitu, saya punya usaha sama teman-teman itu rental PS gitu, PlayStation, jadi ngumpulin modal sama teman-teman rental PS gitu, sambil kuliah S2, kita punya usaha PS, jadi saya masih tinggal di Semarang, di rentalan PS saya itu. Jadi ketika menjalani tes bolak-balik PP itu, masih naik kereta, dan keretanya belum kereta kayak sekarang yang pasti dapat tempat duduk. Dulu tuh dijual tiket berdiri gitu kan, dan wah pokoknya rekoso lah. Nah waktu itu juga karena saya nggak ada referensi, senior saya di jurusan saya juga nggak ada yang pernah masuk Kemlu, jadi bonek nih saya tuh, bondo nekat gitu. Pokoknya setahu saya apa aja saya pelajari, dan penampilan saya pakaian yang saya gunakan juga seadanya. Jadi ketika interview tahap akhir itu,
saya pakai kemeja lengan panjang, tapi nggak pakai dasi, nggak pakai jas. Udah lengan panjang, celana kain putih, jadi kayak orang ini ya, orang training ya, atau Celana kain putih, Mas. Serius, Mas. sorry, celana kain hitam. Hitam. Putih, celana kain hitam, tapi nggak pakai jas, nggak pakai dasi, dan nggak pakai mandi gitu, karena baru naik kereta ekonomi dari Semarang turun sampai Jakarta itu jam 7 atau jam 6, nggak pakai mandi, langsung ke Pusdiklat Kemlu, tempat ujian akhirnya kan di situ. Terus udah berantakan lah, nggak mandi, pakaian seadanya. Sampai situ saya kaget, orang-orang pada pakai jas, pakai dasi gitu. Wah, ini orang pada lihat saya kan wong desoy. Jadi saya nggak tahu itu mempengaruhi atau tidak, tapi buat saya itu mempengaruhi, karena sejak awal itu sudah mempengaruhi rasa percaya diri saya. Jadi sudah mentalnya sudah beda gitu, udah ada perasaan minder di situ. Kemudian ketika interview, ya seadanya lah jawaban saya. Akhirnya ketika pengumuman dinyatakan gagal. Oke, saya belajar dari situ, bertekad untuk mengulangi lagi dengan perbaikan gitu kan, baik substansi maupun penampilan saya. Lah tahun depan malah moratorium, tahun berikutnya malah moratorium, kan apa sih? Tapi bersamaan saya daftar Kemlu, saya juga mendaftar manajemen trainee di perusahaan swasta di bidang financial service lah di Jakarta juga, dan diterima. Kemlu-nya ditolak, di perusahaan financial service di Jakarta itu diterima. Kemudian saya bekerja di situ. Saya bekerja di situ ke Palang Tanggung, jadi saya sudah hijrah ke Jakarta, kerja di situ. Tapi tetap karena pengen jadi diplomat, saya menyimpan keinginan itu. Tapi sayangnya tahun berikutnya itu Kemlu moratorium. Tahun berikutnya lagi, saya lagi sibuk apa gitu. Terus baru tahun berikutnya lagi, jadi 1, 2, 3 tahun setelah itu baru ketika nggak sengaja di timeline saya muncul pengumuman rekrutmen CPNS Kemlu lagi, baru teringat lagi gitu. Dan cita-cita itu nggak pernah kita kubur. Jadi saya bertekad untuk daftar lagi. Terus ya karena kita sudah punya gaji gitu kan, udah lumayan settle lah hidup di Jakarta waktu itu dengan pekerjaan saya yang saat itu. Jadi kali ini saya mempersiapkannya dengan lebih baik. Misalnya ketika mau ujian, saya izin untuk cuti. Izin cuti ke warung kopi atau ke mana tempat yang nyaman untuk belajar. Kayak gitulah. Nah, terus ketika mau ujian, itu juga cuti. Ambil cuti, kecuali kalau pas weekend ya. Ambil cuti. Kemudian istirahatnya bisa cukup. Nggak naik kereta semalaman, kemudian nggak mandi. Gitu. Mandi. Dan sampai tahap akhir juga pakai jas, dasi yang proper. Dari segi penampilan sudah proper. Nah, dari substansi saya sangat menyarankan, dan ini harusnya cukup akurat gitu. Menyarankan teman-teman untuk mempelajari substansi dari either Kompas atau Jakarta Post. Terutama kalau untuk bahasa Inggrisnya di Jakarta Post. Tapi substansi setahun terakhir di berita internasionalnya Kompas dan Jakarta Post itu dipelajarin, karena kurang lebih itu yang akan keluar isu-isu terkininya di situ. Nah, ada juga isu-isu yang secara tradisional pasti keluar dalam beberapa waktu terakhir. Itu terkait South China Sea, itu kan pasti keluar. ASEAN, dan lain sebagainya. Nah, ada juga jawaban-jawaban yang kan kalau dalam soal ujian tahapan kedua atau ketiga yang udah jawab IC itu ada jawaban kedua ya. Itu ada beberapa jenis jawaban yang kalau menurut saya, kalau kita mau lolos, jawabnya harus kurang lebih seperti itu prinsip-prinsipnya. Dan prinsip-prinsip itu sebetulnya ada dalam ada dalam ASEAN, prinsip-prinsip ASEAN, yaitu non-interference, kayak gitulah. Jadi kalau ada kejadian apapun itu bisa diterapkan gitu. Pokoknya yang namanya konflik itu ya kita harus diskusi dulu,
ngobrol dulu, jangan sampai mengintervensi kedaulatan bangsa lain atau negara lain. Nah, jawaban-jawabannya kalau arah-arahin ke situ gitu dalam konteks apapun itu menurut saya itu akan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat soal gitu. Jangan sampai terpancing gitu karena ada preferensi politik kita atau ada preferensi tertentu terkait apapun, politik, agama dan sebagainya, kita emosional menjawabnya. Misalnya terkait isu Palestina, terkait isu Rohingya, gitu kan. Jadi, saya tuh ingat ada teman sebelah saya yang pernah ujian bareng gitu. Dia menjawab terkait isu Palestina atau apa itu. Pokoknya inti jawabannya lah, dia pengen bikin tentara apa ya, persatuan tentara ASEAN atau apa gitu, untuk menyerbu Israel dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau buat diplomat kan, kalau diplomat itu gagal untuk berbicara, baru perang itu bisa terjadi. Jadi diplomat jangan sampai gagal. Nah, diplomat biar nggak gagal kan, gimana caranya ya? Diplomat harus bicara ke diplomat lain. Gitu. Jadi komunikasi dengan pihak lain, pihak terkait dalam situasi apapun harus berjalan. Bukan begitu Pak Adon ya, komunikasi. Saya kayak lagi kuliah HI. Luar biasa. Itu kurang lebih. Semoga bisa membantu teman-teman yang tes Kemlu. Saya tangkap paling nggak berarti dua-duanya Mas, 3 mungkin. Artinya substansinya harus benar-benar persiapan dengan matang, kemudian fisiknya juga dijaga, agar yang ketiga juga mentalnya atau apa, confidence-nya kalau Mas Awang bilang tadi nggak ngedrop gitu Mas ya. Karena kalau ngomong-ngomong soal apa pengalaman tes akhir itu, saya juga punya pengalaman nih Mas, mungkin bisa di-share juga di sini. Yang lain sama kayak Mas Awang bilang tadi, semua pada pakai jas, pakai dasi, pakai pokoknya inilah necis lah. Nah, saya waktu itu pakai batik Mas. Oke, batik lengan panjang, lengan pendek. Lengan panjang. Ketika masuk ruangan, maksudnya area pusdiklat, sempat ngedrop Mas. Karena kebetulan seingat saya satu-satunya yang pakai batik. Untungnya batiknya batik bagus Mas, bukan batik murah. Siap. sempat ngedrop dikit tuh, 5-10 menit. Kemudian moodnya saya switch, alhamdulillah nggak jadi ngedrop dan masuk ke ruang wawancara sudah dengan kepercayaan diri yang lumayan lah gitu. Ya, waktu itu sudah siap, ya udahlah kalau gagal karena pakaian ya udah gitu. Yang penting kita udah do our best gitu aja. Setuju, artinya kan setuju, artinya kan pakaian tuh bukan satu-satunya faktor ya. Jadi beberapa faktor tadi, 3 faktor itu tadi ya saling melengkapi. Jadi kalau bisa sudah persiapan semuanya kan akan mengurangi celah-celah kelemahan kita gitu kan. Betul. Siap Mas. Yang terakhir nih Mas, ini kayaknya udah panjang banget nih. Terakhir kaitan masih juga dengan yang buat teman-teman yang mau jadi diplomat atau kerja di Kemlu Mas. Sejauh atau subjektif lah ya, subjektif dari pengalaman Mas Awang mengabdi sejauh ini, kira-kira apa sih Mas plus minus menjadi seorang diplomat yang bisa disampaikan? Plus minus. Minusnya dulu ya. Siap. Minusnya, penugasan di luar negeri itu tergantung orangnya ya. Ada yang seneng, ada yang enggak. Kalau saya itu tipe yang nggak bisa lama-lama di luar negeri karena memang merindukan ada gerobak bakso yang lewat depan rumah gitu. Di luar negeri jarang gitu. Tapi terutama pada saat momen-momen penting itu bisa jadi kita sedang bertugas di luar negeri. Misalnya saya melewatkan waktu itu pernikahan kakak saya atau pertunangannya kakak saya gitu. Terus saya dengar ada beberapa senior yang ketika anaknya lahiran dia lagi bertugas. Ketika mertuanya atau orang tuanya amit-amit tuh ada dan memang terjadi gitu. Saya ingat direktur saya itu mertuanya meninggal ketika beliau sedang bertugas keluar.
Jadi bayangkan pada saat momen-momen penting tersebut kita tidak bisa berada bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Menurut saya itu kekurangannya. Kekurangan lain, believe it or not gitu, kerja di Kemlu gitu, mungkin nggak sama dengan persepsi orang-orang awam bahwa PNS itu enak kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Enggak gitu. Saya dulu kerja paling cepat pulang jam berapa ya? Jam 9 kali jam 10 ya. Itu paling cepat. Pada saat sedang kerjaan lagi banyak-banyaknya ya, ketika normal ya normal aja, tapi nggak ada tuh santai-santai dan lain sebagainya. Terus ada lagi kalau dalam hal untuk khusus isu pelindungan WNI, maka kita dealing with nyawa. Jadi kalau ada TKI tiba-tiba atau PMI tiba-tiba nelpon curhat, itu setiap saat, sebisa mungkin, jam berapapun, harus kita angkat, kita dengarkan, kita respons. Karena kita nggak akan pernah tahu situasi dia yang dialami itu seburuk apa. Jangan sampai apes, dia ini sudah pada titik keputusasaannya dia mau bunuh diri, terus dia mau curhat ke kita supaya mentalnya terangkat, nggak kita angkat gitu, atau gimana gitu, dia mau menyampaikan masalahnya nggak kita angkat, terus dia amit-amit kemudian bunuh diri atau terjadi hal-hal buruk sama dia gitu. Itu bisa jadi penyesalan seumur hidup karena kita dealing with life. Jadi harus siap akan hal seperti itu. Itu yang kekurangannya. Nah, kelebihannya yang tadi saya ceritakan sebagai kekurangan kayak PMI, TKI, nelpon minta dibantu setiap saat, menurut saya itu juga kelebihan kita karena terutama buat teman-teman yang dari kalangan santri ya, doa-doa orang-orang yang teraniaya itu termasuk doa yang mustajab gitu ya Pak Ustadz Adon ya. Mustajab ya. Jadi, dengan membantu teman-teman yang kelompok rentan ini, itu regardless bahwa itu memang tugas kita gitu, tapi ada pahala di sana. Ada kemanusiaan di sana, pahala di sana. Nah kalau saya ini termasuk orang yang banyak dosa gitu, jadi kalau bisa saya mengerjakan suatu pekerjaan sekaligus dapat pahala, itu saya senang. Buat saya itu nilai plus, karena saya itu dosa saya banyak ya. Jadi semoga itu bisa mengubur dosa-dosa saya, Pak Adon gitu kan. Amin. Terus keuntungan lain plusnya bisa apa ya? Yang suka ke luar negeri ya bisa mengunjungi tempat-tempat yang memang selama ini hanya kita lihat di TV atau hanya kita bayangkan saja. Misalnya ini yang buat Muslim pastilah kita mau ke Mekah, Madinah, itu kan. Dan alhamdulillah saya sudah pernah penugasan ke sana gitu. Dan dalam rangka penugasan juga kita bisa melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mungkin buat teman-teman yang suka sepak bola, suka basket, itu akan suka kalau ditugaskan, ada penugasan ke Amerika misalnya. Ya di tengah-tengah penugasan yang sibuk itu mungkin bisa lewat saja. Saya nggak yakin bisa main-main ke, misalnya kalau basket ke stadionnya Miami Heat gitu, nggak mungkin, nggak cukup waktunya buat masuk, paling lewat di depan foto ya lumayan kan, atau ke Manchester gitu, ke Old Trafford bisa foto di depannya kan udah seneng gitu. Dan kalau untuk pas penugasan saya yakin nggak ada waktu buat teman-teman untuk masuk, untuk jalan-jalan, paling pol lah itu udah foto depan satu landmark itu udah seneng buat kita gitu. Udah seneng. Itu sih Pak Adon kurang lebih. Siap Mas. Sekedar menginfokan aja, kayaknya kelupaan saya di awal tadi bahas. Mas Awang ini sekarang penugasan di KJRI Hong Kong ya. Iya. Tadi nggak dibahas. Datang atau mulai penugasan tahun berapa Mas? Mulai Februari tahun ini, 2020. Jadi Februari 2020 ya? Ya, baru 7-8 bulan lah. Sampai akan selesai sesuai penugasan? Insya Allah lah, selesai penugasan 3 tahun. 3 tahun lagi lah. Siap. Oke Mas Awang, makasih banyak Mas waktunya. Makasih. Syukron, Ustaz.
sharing, Afwan sudah sharing banyak banget info yang bahkan saya sendiri yang terbilang dekat dengan Mas Awang pun belum banyak tahu. Tadi ada banyak hal yang disampaikan Loh apa. iya, diplomat itu kan memang kayak gitu, jangan semua kartu Siap, dibuka. Gimana mau siap, negosiasi siap, kalau semua kartu dibuka ya kan? Buka siap. dikit-dikit gitu. Mantap, mantap. Sampai tadi terakhir keluar dalilnya tadi, wah luar biasa, Mas. Sekali lagi, Siap, siap. makasih Mas. Siap. Moga-moga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya yang punya keinginan untuk bergabung di dunia yang sama atau cita-cita atau keinginan yang sama. Semoga bermanfaat dan semoga di video-video selanjutnya kita juga bisa wawancara atau ngobrol santai lagi dengan diplomat-diplomat lain yang tidak harus santai juga, tapi diplomat yang mungkin bisa menginspirasi. Nah, jujur Mas Awang ini adalah salah satu teman angkatan saya yang sangat menginspirasi buat saya. Jadi menjadi orang pertama yang saya Kita di saling menginspirasi lah kita. Oke Mas Awang, sampai ketemu lagi. Makasih. Semua jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sebarkan jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.